Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke materi kita bab baru, yaitu tentang geometri ruang. Kalau kemarin kita belajar tentang geometri bidang datar, sekarang geometri ruang, artinya bidang-bidangnya atau bangun-bangunnya nanti memiliki ruang atau berdimensi 3. Kalau kemarin yang datar namanya dimensi 2, sekarang berdimensi 3. Oke. Kira-kira apa-apa saja bangun ruang itu? Ibu kasih contohkan beberapa ini. Yang pertama di sini sudah jelas, dia kubus. Dia kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Perhatikan penamaan dalam sebuah bangun, mau bangun datar mau bangun ruang. Jadi penamaannya itu harus menggunakan huruf kapital ya, tidak boleh menggunakan huruf kecil atau huruf biasa. Nah, dari sini ini penamaannya ini, kalau A, B, C, D, E, F, G, H, ini kita bisa menuliskan di sini namanya kubus A, B, C, D, titik E, F, G, H. Nah, titik ini bukan berarti kali gitu ya, dot, bukan. Tetapi di sini titik ini adalah menandakan bahwa ABC ini berupa alasnya, kemudian EFGH ini berupa tutupnya gitu. Jadi penamaan-penamaan seperti ini, dasar-dasar seperti ini kalian tidak boleh lupakan gitu. Jadi kalian harus benar-benar tanamkan, kalian harus ingat, karena nanti kalau kalian salah penamaan atau misalkan dalam suatu soal tidak menyertakan gambar, baru kalian disuruh menghitung misalkan segitiga kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, gambarnya sudah pasti seperti ini. Sebagai A, B, C berarti di bawah, kemudian dot E, F, G, H berarti yang di bagian atasnya atau tutupnya. Oke. Kemudian selanjutnya bangun ruang itu apalagi? Di sini adalah bangun ruang balok. Jadi sama penamaannya seperti ini. Kalian perhatikan. Kemudian ada bangun yang ketiga, yaitu prisma. Ini namanya prisma. Kemudian ada bangun ruang namanya limas. Nah, prisma ini banyak macamnya kubus bangun ruang. Selain yang di sini ini yang ibu contohkan, ada bangun ruang kerucut, ada bangun ruang itu tabung gitu ya. Nah, itu kan termasuk prisma dan limas gitu, hanya yang membedakan alasnya dan tutupnya. Oke, sekarang kita akan bahas satu-satu tentang kubus, balok, prisma, dan limas ini. Oke, yang pertama yaitu kubus. Ini ada kubus A, B, C, D. Kira-kira unsur-unsur kubus ini apa saja, kemudian rumus-rumus yang berlaku dalam kubus ini apa saja, kalian perhatikan, kalian catat. Menurut kalian penting atau nanti untuk dibaca-baca ulang tanpa melihat video ini mungkin, misalnya ya, seperti itu. Nah, anak-anak, kubus bentuknya seperti ini. Jadi kubus itu apa sih? Jadi kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bidang persegi yang kongruen. Kemarin kita sudah bahas, kita sudah tahu kongruen itu apa. Jadi kongruen itu suatu bangun dikatakan dia kongruen apabila dia bentuknya dan ukurannya sama. Jadi di sini dibatasi oleh 6 buah bidang persegi. Perseginya ukurannya sama. Persegi apa saja? Persegi A, B, C, D, persegi A, B, F, E, persegi A, D, H, E, persegi B, C, G, F, persegi E, F, G, H gitu ya. Nah, dari sini kita akan sebutkan unsur-unsurnya apa saja. Jadi di dalam kubus itu mempunyai rusuk 12 buah, mempunyai bidang sisi
Jadi kalau rusuk berarti setiap garisnya ini ya. Jadi rusuk itu ada rusuk AB, ada rusuk BC, ada rusuk apalagi CD gini dan seterusnya. Nanti kalian sebutkan juga yang lainnya. Kalian sudah tahu BF, CG gitu ya, dan itu semua panjangnya sama. Kemudian mempunyai bidang sisi 6 buah. Sisinya apa saja? Sisinya ada A, B, C, D, kemudian B, C, G, F, dan seterusnya. Ini juga dan seterusnya. Sisinya itu tutup-tutupnya setiap perseginya. Kemudian mempunyai titik sudut sebanyak 8 buah. Titik sudutnya sudut apa? Ya sudut A, ada sudut B, ada sudut C, ada D, dan seterusnya. Ini sudut pojok-pojokannya inilah dia memiliki berapa buah? Ada 8. Ini ada 8. Nah, anak-anak, selanjutnya diagonal sisi. Diagonal sisi itu apa? Nih, diagonal sisi. Tuh. Jadi jarak antara titik sini dengan titik yang ada di seberangnya, ini diagonal sisi. Jadi dia mempunyai diagonal sisi ada berapa? Ada 12 buah gitu ya. Ini nanti kita bisa juga bikin di sini. Garisnya jelek. Jadi F ke C, kemudian dari A ke F, dari B ke E, dari A ke H, dari D ke E, dan seterusnya gitu. Karena setiap sisi itu mempunyai 2 diagonal gitu ya. Kalau kita contohkan aja dari sisi A, B, F, E, diagonalnya kan pasti ada 2, AF dan BE. Nah, sedangkan di sini sisinya ada berapa? Sisinya ada 6, maka 6 dikali 2, jadi jumlahnya 12. Kemudian diagonal ruang. Diagonal ruang itu seperti apa? Nih posisinya dari H ke B. Dia posisinya tidak di sisi tapi ada di dalam ruangan, di dalam ruang, bangun ruangnya itu ada di dalam. Itulah yang disebut dengan diagonal ruang. Ada berapa? Ada 4. Kalau di sini nanti berarti H, HB, EC, GA, FD gitu ya. Nah, itu nanti kalian pelajari lagi, kalian coba-coba bagaimana kalau penamaannya bukan ABCD tetap ABCD EF GH kubusnya, tapi namanya dikasih nama yang lain, misalkan PQRS TUVWX gitu ya. Jadi nanti kalian cari-cari. Kemudian rumus-rumus apa saja yang sekiranya kalian harus tahu di dalam sebuah kubus itu? Ada volume. Volume kubus itu adalah S pangkat 3. S pangkat 3 itu artinya panjang sisinya dipangkatkan 3. Namanya volume itu selalu luas alas dikali tinggi. Luas alasnya karena dia ini kubus itu termasuk bangun yang istimewa gitu ya. Jadi rusuknya sama atau sisinya sama. Kadang di buku dia menulisnya bukan menggunakan S tapi menggunakan R, jadi tidak usah bingung. Yang intinya adalah panjang sisinya atau panjang rusuknya dipangkatkan 3. Kemudian kita juga bisa mencari luas permukaan. Luas permukaan itu seperti apa? Jadi semua luas sisinya, luas sisi kubusnya. Jadi dicari sisi pertama. Tadi sisinya kan ada 6. Nah, jadi 6 dikali sisi kali sisi gitu. Jadi kalau seandainya kubus ini dibuka, jadi semua luasnya itu, luas kulitnya itu berapa? Seperti itu. Kemudian apalagi yang bisa kita ketahui dari sebuah kubus, yaitu mencari panjang diagonal sisi. Panjang diagonal sisi berarti misalkan di sini sudah Ibu bikin garis yang warna hijau ini. Jadi panjangnya BG itu berapa? Jadi panjangnya BG itu S akar 2. Kalau diagonal sisi maka dia menggunakan akar 2.
Ini sudah rumusnya, ini sudah paten ibaratnya. Ya rumus umumnya seperti ini, tidak boleh dirubah-rubah dan sudah pasti. Jadi misalkan ibu punya kubus A, B, C, D, E, F, G, H ini panjang rusuknya misalkan 10. Oke, panjang rusuknya misalkan 10. Jadi misalkan panjang BC itu sama dengan 10 cm. Terus ada pertanyaan disuruh mencari DS-nya berapa. Maka DS-nya sisi akar 2. Sisinya berapa panjangnya? 10 akar 2, dan begini sudah pasti benar gitu ya. Nah, ini berlaku, harus diingat karena ini nanti akan kalian gunakan meskipun di soal itu tidak disebutkan berapa panjang diagonal sisinya, maka kalian sudah tahu berapa panjang diagonal sisinya tanpa menghitung bla 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 panjang. Dengan cara apabila diketahui sisinya maka diagonal sisinya seperti ini gitu ya. Ini nanti akan terus digunakan, akan muncul di dalam soal-soal untuk mencari jarak titik ke titik atau jarak titik ke bidang atau jarak titik ke garis gitu untuk di penjelasan yang berikutnya. Kemudian di dalam kubus apalagi yang bisa kita ketahui? Selain diagonal sisi ternyata ada diagonal ruang yang tadi itu HB gitu ya. Nah, kalau untuk diagonal ruang maka jawabannya ini. Harus menggunakan akar 3. Jadi kalau tadi BC itu panjangnya 10, maka panjangnya HB itu adalah berapa? 10 akar 3 gitu. Kemudian selanjutnya luas bidang diagonal. Luas bidang diagonal yaitu R pangkat 2 akar R. Bidang diagonal, jadi diagonalnya itu berupa bidang. Jadi kalau di sini ibu buat garis gitu ya, diagonal bidang itu yang mana gitu. Nih ibu bikinkan, misalkan dari H ke A, kita tarik garis dari H ke A, kemudian dari G ke B. Nah, ini kalian bisa bayangkan yang ibu arsir. Nah, yang arsiran inilah yang dinamakan apa? Dinamakan diagonal atau bidang diagonal. Diagonal bidang sama bidang diagonal itu beda ya. Kalau bidang diagonal berarti diagonalnya berupa bidang, kalau diagonal bidang berarti diagonalnya berupa garis. Diagonal itu garis atau bidang yang ditarik dari titik suatu titik ke terhadap titik yang di depannya, kemudian dan membagi dua bangun itu menjadi dua bagian yang sama besar gitu. Kayak misalkan yang garis hijau ini kalau ibu tarik seperti ini akan membagi BCGF ini menjadi dua bagian yang sama besar. Kemudian untuk bidang diagonal ABGH juga kalau seandainya dipotong seperti ini kubusnya, maka kubus ini akan menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, ini anak-anak, konsep-konsep seperti ini nanti akan muncul, akan digunakan kalau kalian sudah masuk mengerjakan soal menentukan jarak titik ke titik, jarak titik ke bidang atau jarak titik ke garis gitu ya. Oke, jadi jangan dilupakan konsepnya. Kemudian sekarang kita ke latihan soal untuk supaya kalian lebih memahami tentang kubus ini tadi gitu ya, dari rumus-rumus yang sudah diketahui tadi cara-caranya. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 5 cm, tentukanlah panjang diagonal bidang, panjang diagonal ruang, luas bidang diagonal, volume kubusnya,
dan luas permukaan kubusnya. Semua ini bisa kita cari karena tadi kita sudah tahu rumusnya. Oke. Sekarang coba seperti apa gambarnya. Misalkan gambar kubusnya seperti ini. Disuruh mencari panjang diagonal bidang. Diagonal bidang kita jawab dulu di sini ya. Diagonal bidang yang A berarti berapa? R akar 2. R-nya berapa? Atau S akar 2. S-nya panjang sisinya berapa? Panjang sisinya 5 cm. Berarti panjang diagonal bidangnya adalah 5 akar 2. Kemudian yang B, diagonal ruang. Diagonal ruangnya apa? Sisi akar 3. Sisinya 5 akar 3 gitu. Kemudian luas bidang diagonal. Luasnya tadi berdasarkan rumus R kuadrat akar 2 atau S kuadrat akar 2. Boleh pakai ini, boleh pakai ini, gitu ya. Kemudian Ibu selesaikan di sampingnya sini. Jadi L sama dengan S pangkat 2 akar 2. S nya berapa? 5 pangkat 2 akar 2. 25 akar 2. Sudah dapat. Kemudian disuruh mencari apa lagi? Volume kubus. Volume apa tadi? S pangkat 3. S nya berapa? 5 pangkat 3 125 cm kubik. Oh iya, lupa Ibu. Ini cm. Kemudian di sini cm persegi gitu. Karena dia menyatakan luas. Nah, oke. Selanjutnya disuruh mencari luas permukaan. Luas permukaannya berapa? 6 dikali S pangkat 2. 6 dikali 5 pangkat 2. 6 dikali 25. Maka luasnya 150 cm persegi. Nah, kalau kita menghafal atau kita tahu rumus-rumusnya dan konsepnya, kita akan dengan mudah mencari diagonal bidang, diagonal ruang, atau hal-hal lain tentang kubus ini yang disuruh menentukan. Sekarang kita masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu tentang balok. Ini ada balok A, B, C, D, E, F, G, H. Gitu, sudah ya. Ada balok ini. Balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bidang persegi panjang yang sepasang-sepasangnya kongruen. Nah, sepasang-sepasangnya itu artinya apa? Sisi-sisi yang berhadapan dia kongruen atau besarnya sama. Kayak misalkan ini di dalam gambar ini yang dimaksud dengan sepasang-sepasang ini adalah AB, FE itu sama dengan CD, HG gitu. Kemudian apalagi BCGF, BCGF sama dengan D, A, E, H. Kemudian selanjutnya yang berhadapan atasnya dan bawahnya, alasnya dan tutupnya, gitu ya. Selanjutnya kalian sudah tahu. Kemudian kira-kira apa saja yang kita dapat tuliskan unsur-unsur pada balok ini? Unsur pada balok, rusuknya ada 12, bidang sisinya ada 6 buah, titik sudutnya ada 8, diagonal sisinya ada 12,
kemudian diagonal ruang ada 4, kemudian dia bidang diagonalnya ada 6. Nah anak-anak, untuk balok ini kita tidak bisa menggunakan rumus yang tadi, kayak misalkan yang di bagian ini diagonal sisi dan diagonal ruang. Kalau di dalam kubus, karena kubus itu adalah bangun yang sangat istimewa gitu ya, jadi dia bisa langsung ditentukan, ada rumusnya untuk mencari diagonal sisi dan diagonal ruang. Tapi kalau di dalam balok, dia karena ini ukurannya berbeda antara sisi yang satu dengan sisi yang lainnya, maka dia tidak bisa atau tidak ada rumus seperti pada kubus gitu ya. Jadi bagaimana Bu cara mencarinya nanti? Ya tinggal nanti diagonal sisi yang mana, apakah sisi yang sini ataukah sisi yang sini, ataukah sisi alasnya atau sisi tutupnya yang dicari gitu. Bagaimana cara mencarinya? Gunakanlah aturan Pitagoras gitu ya. Oke, kira-kira rumus apa saja yang bisa kita ketahui untuk balok ini? Yang pertama adalah volume. Volume PLT, panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian luas permukaannya 2 kali dalam kurung panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Kemudian disuruh mencari apa lagi? Panjang diagonal ruang. Nih, kalau diagonal ruang dia ada rumusnya seperti ini. Tapi kalau untuk diagonal sisi dia tidak ada, karena sisinya ukurannya berbeda-beda. Oke ya, paham ya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu prisma. Ini bentuknya prisma. Jadi apa itu prisma? Prisma adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh 2 bidang sejajar dan kongruen dan beberapa bidang lain yang berpotongan menurut garis-garis yang sejajar. Jadi yang dimaksud bangun ruang dibatasi oleh 2 bidang sejajar itu yang mana? Nih, yang alasnya dan tutupnya, yang ini dan yang ini. Dikatakan dia sejajar apabila sejajar, maksudnya sejajar apabila ini nanti ibu perbesar atau ibu perpanjang garis-garisnya sampai sepanjang apapun, dia tidak akan pernah berpotongan. Makanya itu yang disebut dengan sejajar gitu. Kemudian kongruen, dia kongruen, maka besarnya yang atas dengan yang bawah besarnya harus sama nih. Dan beberapa bidang yang lain yang berpotongan menurut garis yang sejajar. Ini bidang yang lain yang sini. Nah, untuk memberi nama prisma memberi nama prisma itu disesuaikan dengan bentuk alas atau bentuk atasnya. Jadi kalau gitu ini namanya prisma apa? Ini namanya prisma segitiga gitu. Karena apa prisma segitiga? Karena alasnya atau atasnya berbentuk segitiga. Kemudian rumus-rumus apa saja dalam prisma yang kita bisa ketahui, yaitu luas permukaan prisma 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Perhatikan tanda kurungnya gitu ya. Kemudian volumenya apa? Luas alas dikali tinggi. Luas alas kalau dia prisma segitiga berarti luasnya segitiga. Luas segitiga apa? Setengah kali alas kali tinggi dikali dengan tingginya prisma gitu ya. Kalau misalkan prismanya alasnya berupa lingkaran, ya berarti luasnya lingkaran, luas alasnya dikali dengan tingginya gitu. Jadi tidak usah bingung konsepnya seperti apa. Diingat-ingat kembali luas-luas, mencari luas pada bangun datar. Kemudian kita lanjut setelah limas, setelah prisma kita ke limas.
Nih limas bentuknya seperti ini. Jadi limas adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh segitiga-segitiga yang bertemu pada satu titik di atas. Ini namanya titik T. Penamaan prisma itu harus selalu seperti itu, T di atasnya, pertemuan dari semua segitiga-segitiga itu. Kemudian dan oleh alas suatu segi banyak, memberi nama limas disesuaikan dengan bentuk alasnya. Kalau ini alasnya berbentuk apa? Alasnya berbentuk segi 4, berarti namanya adalah limas segi 4. Nah, memberi nama limas juga menggunakan huruf kapital. Yang di atas itu sudah pasti T. Misalkan di sini A, B, C, D, berarti nama limasnya itu adalah limas T, A, B, C, D. Nih. T titik A, B, C, D. Gitu cara pemberian nama limas. Kemudian rumus-rumusnya apa aja yang kita bisa ketahui? Nah, suatu limas dikatakan limas teratur atau limas beraturan jika bidang alasnya berupa segi N beraturan, kemudian proyeksi puncak pada bidang alas berimpit dengan pusat lingkaran luar bidang alasnya. Rumus-rumus pada limas kalian bisa baca sendiri, ada 2 untuk mencari luas permukaan dan mencari volume. Sekarang akan ibu kasih contoh tentang limas ini. Tuh, suatu limas segi 4 T A B C D dengan panjang rusuk alas AB sama dengan 4 akar 2 cm dan BC 4 cm. Jika volume limasnya 32 akar 2 cm kubik, maka tentukanlah panjang AT. Kalau ada soal seperti ini, anak-anak tidak disajikan gambarnya. Tapi karena kita sudah tahu, kita sudah mempelajari bagaimana konsep penamaan suatu bangun ruang, maka kita bisa menggambarnya sendiri. Dengan catatan sebagai titik bertemunya segitiga-segitiga yang di atas itu pasti namanya itu T. Kemudian yang di bagian alasnya tergantung dia, kalau A, B, C, D berarti dia berupa segi 4. Seperti apa gambarnya kira-kira? Seperti ini. Nah, jadi panjang AB-nya 4 akar 2 sudah. Kemudian panjang BC-nya itu 4 cm sudah. Kemudian volume limasnya 32 akar 2 cm kubik. Yang disuruh menentukan adalah panjangnya AT. Nah, sebelum itu dari sini sudah ibu kasih bantuan ini. Panjangnya AT itu kan berarti panjang yang di sini. Sedangkan yang diketahui ini dan volume, maka kita harus pecah dulu. Kita harus bisa membayangkan, kita harus bisa memecah apa hubungannya dari yang diketahui ini, panjang-panjang yang diketahui ini, supaya kita bisa menemukan ke sini. Pasti ada satu garis yang berhimpit di situ, yaitu garis AC. Garis AC itu merupakan diagonal, ya kan? Garis AC merupakan diagonal bidang A, B, C, D. Kemudian garis AC ini ternyata adalah alasnya segitiga TAC. Oke, paham ya? Atau kalau enggak ibu bikinkan, nah seperti ini. Kalau limas ini ibu bedah alasnya, ini alasnya. Posisinya seperti ini 4 akar 2 di sini, kemudian 4-nya di sini. Maka kita harus mencari panjangnya AC nih yang warna oranye. Bagaimana caranya? Ini sudah nampak sekali bahwa kita bisa menggunakan rumus apa? Rumus Pythagoras. Oke, ini kan siku di sini. Kemudian nanti setelah kita mendapatkan panjang AC-nya, kita akan aplikasikan di sini. AC-nya nanti ketahuan, kemudian
eh, panjangnya AC kita cari dulu. AC kita dapatkan di sini. Kemudian apalagi yang belum diketahui? Yang belum diketahui kalau kita mau mencari di sini ini berapa, maka kita harus tahu tingginya karena ini di sini siku. Nah, oke lah, yang pertama kita cari sekarang, kita cari dulu AC-nya. AC menggunakan Pythagoras. Jadi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, iya kan? Oke, AC kuadrat sama dengan 8 AB, AB nya 4, ibu salah, 4 akar 2 kuadrat ditambah BC nya 4 kuadrat. Oke, sekarang AC kuadrat sama dengan 32 ditambah 4 kuadrat 16, AC kuadratnya sama dengan 48. Karena kita mau mencari AC sedangkan di sini masih ada kuadrat, maka AC sama dengan akar dari 48. Akar dari 48 kita bisa sederhanakan menjadi 4 akar 3. Oke ya. Nah, AC itu sepanjangnya sini. Sepanjang AC itu dia 4 akar 3. Sekarang kita tuliskan di sini saja AC itu 4 akar 3. Oke. Nanti berarti panjangnya AP berapa? Kalau AC itu adalah 4 akar 3, maka AP itu adalah setengahnya dari AC. AP berapa setengahnya AC? Setengah dari 4 akar 3 alias 2 akar 3. Nah, oke. Kalau sudah, sekarang kita akan mencari tingginya. Ya kan? Kita akan membuat tingginya ini. Dari mana caranya? Kita diketahui apanya? Volume. Volume 5 tadi apa? Volume sama dengan 1/3 luas alas, gitu ya, 1/3 luas alas dikali tinggi. 1/3 volumenya berapa? Volumenya 32 akar 2. 32 akar 2 1/3 luas alasnya. Ini alasnya panjangnya 4 akar 2 dikali dengan 4 dikali dengan tinggi. Tingginya berapa? Kita nggak tahu tingginya. Tingginya berapa? Tulis saja dikali PT. P ke T. PT. Oke. Sekarang 32 akar 2. Kemudian ini ibu langsung saja, berarti 16 akar 2 1/3 16 akar 2 dikali PT. Di sini sepertiganya ibu geser dikalikan sepertiga, sepertiganya kita hilangkan jadi 96 akar 2, di sini jadi 16 akar 2 dikali PT. Kalau udah berarti tinggal di PT berapa? PT-nya 96 akar 2 per 16 akar 2.
maka dapatlah PT-nya atau tingginya itu berapa? 6 cm. Dapat nih. Tingginya di sini 6. Kemudian kalau panjang AC-nya segitu. Kalau panjang AP-nya tadi 2 akar 3. Jadi kita akan cari yang segitiga Ibu arsir ini saja untuk mencari panjang AT-nya. Jadi bagaimana? Menggunakan Pitagoras. Ibu langsung saja. AT kuadrat berarti 2 akar 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat. AT kuadrat berarti 12 ditambah 36. AT kuadrat sama dengan 48. Maka AT-nya saja adalah akar 48. Maka AT-nya adalah 4 akar 3. Nah, oke, sudah paham ya? Berarti soal ini sudah bisa terjawab, yaitu panjangnya 4 akar 3. Anak-anak, kalau dalam mengerjakan soal kalian bingung seperti ini, kalian pecah-pecah dulu seperti ini supaya kalian tahu bentuk bangunnya itu seperti apa. Dan yang paling penting tadi adalah memahami penamaan bangun ruang gitu ya, supaya kalian tidak bingung, supaya kalian bisa mengilustrasikan kira-kira gambarnya nih seperti apa nih gitu kalau dari soalnya seperti ini. Nah, untuk limas seperti ini contohnya. Nah, untuk bangun-bangun ruang yang lainnya nanti kalian coba-coba cari contoh-contoh soal di buku kalian gitu ya. Nah, selamat belajar. Apabila ada yang belum paham silahkan nanti ditanyakan ke ibu gitu ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.